Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai PPKN kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman. Kalian sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu supaya kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Amin ya robbal alamin. Ayo kita mulai. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar PPKN dengan kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, muatan materinya yaitu PPKN, aturan saat bermain di rumah teman. Yang pertama, menyebutkan aturan saat bermain di rumah teman. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat bermain di rumah teman. Yang pertama, sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan pada saat kamu bermain di rumah teman. Dan yang kedua, apabila kamu mematuhi aturan, maka pada saat kamu bermain dengan teman akan berlangsung dengan tertib. Nah, berikut peraturan saat bermain di rumah teman yang harus kalian perhatikan dan kalian patuhi pada saat kalian bermain. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Tidak boleh asal mengambil mainan teman ya. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Harus jujur dan tidak melakukan kecurangan yang merugikan teman-teman. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Tidak boleh berantakan, harus disimpan kembali ke tempatnya supaya rapi. Kemudian yang keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Yang kelima, masuk ke rumah teman dengan mengucapkan salam. Tidak boleh langsung masuk ya, harus mengucapkan salam terlebih dahulu kepada temannya. Kemudian yang keenam, bermain jangan sampai lupa waktu. Kemudian yang ketujuh, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Dan yang kedelapan, meminta izin ketika pergi bermain kepada orang tua ya. Tidak boleh langsung bermain, harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, itulah beberapa contoh peraturan saat bermain di rumah teman yang harus kalian patuhi ya. Ayo kita berlatih. Tema 2 halaman 68. Perhatikan baik-baik ya. Di sini ada tabel. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ayo kita sama-sama bahas. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Apakah ini menunjukkan sikap mematuhi aturan atau tidak ya? Betul, tidak ya. Kita beri tanda silang pada kolom sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin itu tidak baik ya. Tidak sopan, kalian tidak boleh menirunya. Oke? Kita lanjut. Kemudian yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Ini sudah tentu ya, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kita beri tanda centang ya pada kolom sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Selanjutnya yang ketiga,
tidak mengambil barang sembarangan. Nah, sikap ini menunjukkan mematuhi aturan ya. Karena saat mengambil barang, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Tidak mengambilnya secara sembarangan. Karena barang itu milik orang lain misalnya. Harus meminta izin terlebih dahulu ya. Kita beri centang pada kolom sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Ini baik atau tidak ya? Tidak ya, karena pada saat memakan dan meminum sesuatu harus meminta izin terlebih dahulu dan kita menawarkan kepada teman ya. Nah, ini kita beri tanda silang pada sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Apakah ini sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau tidak ya? Ya, betul, mematuhi aturan. Karena sikap ini dapat menjaga kebersihan di lingkungan rumah ya. Nah, kita beri tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Nah, itulah beberapa contoh sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kalian siap untuk menunjukkan sikap mematuhi aturan? Sip, bagus ya. Kita lanjut. Selanjutnya, menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Ibu ingatkan kembali ya. Sikap yang boleh dilakukan di rumah dan yang tidak boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, sikap yang boleh dilakukan di rumah, berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Setelah bermain ya, setelah pulang dari rumah teman, kita kembali ke rumah, lalu mengucapkan salam sebelum masuk. Kemudian, sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, bermain hingga lupa waktu tidak boleh ya, harus tahu waktu, tidak boleh kebablasan. Nah, kemudian yang kedua, membantah nasihat orang tua. Itu tidak baik ya, kita harus patuh terhadap perintah dan nasihat orang tua. Selanjutnya, coba perhatikan gambar pada buku tema halaman 98. Nah, di sini ada gambar Benny dan teman-teman yang akan bermain. Nah, coba kita jawab pertanyaannya. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Coba perhatikan, mereka melambaikan tangan kepada keluarga Edo ya. Nah, di sini yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah berpamitan kepada keluarga Edo setelah bermain di rumahnya. Yang kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Ya, pasti pernah ya bermain bersama-sama di rumah teman ya. Jawab saja, ya pernah. Yang ketiga, kapan kita harus berpamitan? Nah, hal ini dilakukan pada saat kita akan pergi dari rumah dan pada saat kita akan pulang dari rumah orang lain. Yang keempat, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Nah, berpamitan itu harus kita lakukan ya, supaya pada saat kita akan bepergian, kita tidak dicari dan
tidak membuat orang di rumah atau orang tua merasa cemas dan khawatir terhadap kita ya pada saat bermain atau keluar rumah. Selanjutnya, ayo kita berlatih kembali. Tema 2 halaman 99. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama, menyapa dengan senyum. Nah, hal ini merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Nah, pada saat kita menyapa orang lain, kita harus menebar senyum, tidak masam, dan ramah terhadap orang lain. Kita bercentang ya. Kemudian yang kedua, pamit ketika hendak pergi. Nah, sikap ini menunjukkan mematuhi aturan ya. Kita harus berpamitan kepada orang tua pada saat akan pergi, supaya orang tua tidak merasa cemas pada saat kita bermain ke rumah teman. Kita beri tanda centang ya pada kolom sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Nah, hal ini merupakan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan, karena seharusnya kita harus merapikan kembali peralatan setelah bermain supaya tertib dan rapi kembali. Yang keempat, bermain sampai larut malam. Nah, hal ini tidak boleh dilakukan ya, karena tidak menunjukkan mematuhi aturan. Bermain itu secukupnya, tidak boleh sampai berlarut-larut di rumah teman. Kita harus tahu waktu ya dan pulang ke rumah. Dan yang kelima, duduk dengan sopan. Nah, hal ini menunjukkan sikap yang mematuhi aturan. Kita bercentang pada kolom sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Nah, anak-anak, itulah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kalian siap untuk mematuhi aturan? Sip, bagus. Yuk kita lanjut. Selanjutnya, menyebutkan manfaat aturan di rumah. Manfaat mematuhi aturan di rumah. Yang pertama, aturan di rumah harus dipatuhi oleh setiap anggota keluarga. Manfaatnya adalah aturan dibuat untuk menciptakan suasana rumah yang tertib, damai, dan tentram. Selanjutnya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar apa ya? Betul, di sini ada anak-anak yang sedang bermain bersama. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai gambar ini? Nah, pendapatku, anak-anak bermain dengan rukun dan tidak curang. Sikap ini sangat baik kita lakukan karena akan menciptakan suasana permainan yang tertib. Nah, itu ya. Kalian dapat memberikan pendapat pada gambar yang disediakan. Nah, di sini apa yang akan terjadi jika mereka bermain curang? Nah, tentunya tidak akan menciptakan permainan yang tertib, bahkan terjadi perkelahian. Nah, di sini gambar yang ditunjukkan itu menunjukkan anak-anak bermain dengan rukun dan tidak curang. Nah, sikap ini sangat baik kita lakukan karena akan menciptakan suasana permainan yang tertib.
Nah, supaya lebih memahami mengenai aturan yang berlaku di rumah, sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah, baik di rumah maupun di rumah teman. Nah, sekarang kalian coba kerjakan. Ayo menulis pada buku tema 2 halaman 104 dan 105 dengan tepat dan rapi ya. Kirim hasil pekerjaanmu ke Google Classroom atau WhatsApp. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran pada kali ini sudah selesai ya. Semoga kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menunjukkan sikap yang patuh terhadap aturan dan tidak melakukan sikap yang tidak mematuhi aturan. Kalian sudah siap? Bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya dengan Ibu Jessi, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.